Mah, aku syuting dulu ya. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi aku ini kan tinggal di kota Tangerang ya teman-teman. Dan di Tangerang ini ada satu daerah yang populer banget namanya Poris. Jadi kalau setiap kali aku pergi kemana-mana, aku tuh suka ngobrol sama driver online atau mungkin ketemu orang-orang di luar sana gitu kan. Mereka tuh suka nanya aku tinggal di mana. Dan kalau aku bilang aku tinggal di perumahanku ini, orang-orang tuh pada bingung gitu. Tapi pas aku bilang daerah Poris, mereka kayak, oh Poris. Dan aku udah tinggal di Tangerang ini kurang lebih sekitar 20 tahun. Dan hal yang membuat kita sekeluarga bertahan lama di sini adalah karena satu, akses ke stasiun kereta tuh deket, ada stasiun Poris gitu. Terus makanan juga gampang banget carinya. Fast food itu banyak, ada Starbucks lah, ada KFC, McD, Hokben, dan lain-lain segala macam tuh deket. Dan yang terakhir, buat orang yang suka jajan kayak aku, di Poris itu banyak banget street foodnya teman-teman ya. Di video hari ini aku pengen ngajak kalian untuk explore Poris street food ya teman-teman. Nah ini aku nggak tahu bakal jadi satu video atau mungkin kedepannya akan ada part-part lainnya, aku nggak tahu dan nggak janji juga. Karena di Poris itu emang banyak banget street foodnya dari ujung ke ujung teman-teman. Jadi kayaknya aku rasa sih kalau bikin satu video nggak bakal cukup ya. Ya semoga ntar ada part berikutnya tapi aku nggak janji. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja Koko Arvin pengen ajak kalian untuk explore Poris street food. Let's go! Video hari ini aku dibantu sama temanku yang namanya Alvin sebagai videographer. Dia juga videographer yang sama waktu aku bikin Yogyakarta Vlog Series 2021 lalu. Ayo kita street foodan! Aku baru berangkat setelah maghrib ya, karena semua street foodnya ini baru buka dan ramai di atas jam 6 sore. Ini kan terakhir kali aku street foodan di Poris waktu tahun 2022 kalau nggak salah ya. Dan sekarang udah banyak banget yang berubah teman-teman. Yang pertama di sini kan tadinya ada Giant ya. Terus karena Giant itu bangkrut karena COVID di tahun 2020 atau 2021 aku lupa, lahannya tuh lama banget kosong. Nah terus diganti sama AW. Nah karena diganti sama AW, jadi pedagang-pedagang yang di sini tuh udah pada nggak ada gitu loh. Dan yang sangat aku sayangkan adalah ketoprak sama sosis kentang favorit aku hilang teman-teman. Sekarang udah nggak tahu di mana. Jadi kalau ibu atau abang atau bapak, kalau misalkan suatu hari nanti nonton video aku, please komentar di bawah nomor WA-nya berapa supaya aku bisa menghubungi. Aku pengen beli sosis kentangnya soalnya. Nah ini karena banyak banget yang berubah, pedagang-pedagangnya banyak yang hilang, tapi banyak yang baru juga bermunculan. Salah satunya yang pengen aku beli habis ini. Nah kita salah jalan, mohon maaf ya, harusnya kita ke sana. Nah ini kan aku ada di sekitaran AW ya. Tapi kalau misalkan orang-orang Poris itu masih nyebutnya sebagai Giant sampai sekarang. Jadi patokannya kalau kalian lihat AW, terus di sebelah AW kan ada Indomaret nih. Kalian tinggal nyebrang ke sana. Ayo nyebrang ke sana. Let's go. Oke, kita mulai dari jajanan yang pertama teman-teman ya. Di sini aku ada wonton cimol keju moncrot. Nah, jadi beberapa waktu lalu adik aku tuh sempat bawa pulang ke rumah. Terus pas aku cobain rasanya enak. Jadi sekarang aku pengen cobain juga, tapi kali ini untuk di video. Nah, aku pikir dia cuma jualan cimol doang kan. Ternyata dia jualannya banyak. Bahan dasarnya dari aci semua. Nah, aku pengen cobain yang cimol keju sama wonton ini. Mas, permisi. Aku mau yang cimol keju itu minimal beli 20 ya. Ya udah boleh. Itu satu. Sama saya mau cobain yang wonton ya. Isi 5 kan langsung 10.000 tuh. Oke, boleh. Ciao, mantap. Dari tadi ngantrinya banyak banget. Asli, aku nunggu agak lama tau gak untuk bisa beli cimol moncrot ini. Mungkin salah satu yang bikin banyak peminatnya karena selalu digoreng pas baru ada yang pesan kali ya. Jadi kita yang beli tuh merasa lebih puas karena makannya dalam keadaan panas. Kalau untuk bumbu sebenarnya sama aja kayak cimol pada umumnya, ada asin dan pedas. Tapi di sini juga ada chili oil kalau kita beli menu yang lain selain cimol. Cimol keju moncrot, selamat makan. Bagian dalamnya ada keju sedikit. Coba ya, aku kasih lihat ya. Tuh, ada kejunya. Ini satu porsinya harganya 10.000, isi 20. Tapi dia nggak bisa beli satuan gitu loh teman-teman. Jadi harus beli seporsi. Kalau buat aku makan 20 biji sebenarnya kebanyakan. Ini buat teman-teman yang suka micin-micinan cocok sih, enak sih. Dan yang enak beli di sini adalah dia baru masak ketika ada yang pesan teman-teman. Jadi kita makannya pun dalam keadaan hangat.
Jadi cimol juga empuk gitu loh. Emang cimol tuh enaknya dinikmati kalau lagi panas-panas ya teman-teman. Kalau beli cimol dan makannya pas sudah adem, kurang enak. Ini kalau misalkan aku nggak sambil explore makanan yang lain, mungkin aku makan ini doang di video udah cukup sih. Cuma kan nggak mungkin kan kalian cuma nontonin aku makan satu makanan doang. Enak sekali. Ini kan wontonnya pilihannya ada dua, ada yang goreng sama yang rebus. Ini sebenarnya agak lucu sih. Tadi videografer aku tuh pesan yang rebus dan aku pesan yang goreng kan. Niatnya pengen tuker-tukeran gitu, jadi saling cobain kan. Nggak taunya dia kebablasan habis semua. Kita cobain wonton atau pangsit goreng. Selamat makan. Jadi oilnya enak banget. Asli. Gue 3 aja, lu 2. Enggak, kalau enggak gue keburu kenyang gimana. Ini sebenarnya plot twist ya. Ternyata masnya kenal sama aku teman-teman. Aku kaget juga gitu kan. Terus aku tanya, kenal dari mana? Kayaknya saya pernah lihat Bang Feve bikin status deh. Nah loh, aku bilang, itu adik saya. Soalnya adik aku suka banget minta nomor WA pedagang gitu kan. Jadi kalau misalkan adik aku pengen jajan, sebelum pergi dia WA dulu, mastiin pedagangnya jualan atau enggak. Nah, si Mas ini dia save nomornya adik aku. Jadi makanya tadi Masnya bilang, kayaknya mukanya kayak nggak asing deh. Itu adik saya. Bang Pepe itu adik saya. Ini 2 lagi aku sharing sama teman aku. Karena kalau misalkan aku habisin semuanya, aku takutnya nggak bisa sampai ujung sana makannya. Oke? Makan ya. Bayar dulu, jangan lupa. Ini kebiasaan penyakit aku kalau misalkan lagi asik street foodan tuh suka lupa bayar, tau gak? Mas, makasih banyak ya. Salam buat Bang Pepe ya. Iya, sama-sama, terima kasih. Oke, kita lanjut ke makanan berikutnya. Jadi kalau kalian street foodan di Poris, itu dia bukan yang satu blok isinya street food semua. Bukan teman-teman, tapi dia tuh mencar. Nah salah satunya yang ada di depan aku sekarang ini. Patokannya kalau dari Pasar Poris, kalian tinggal belok kiri. Habis itu kalian ketemu Benimart. Nah dari Benimart, kalian tinggal jalan kaki sedikit kayak aku sekarang. Tadam, street foodnya ada di sebelah sini. Di sini banyak banget pilihannya. Ada ayam goreng, es teler, takoyaki. Nah tapi yang pengen aku makan kali ini adalah yang belum pernah aku makan sebelumnya, yaitu lumpia beef. Kita pengen cobain. Lego. Permisi Ibu. Ibu, aku mau cobain lumpia beef satu ya? Boleh ya? Lumpia beef ini salah satu street food yang namanya baru aku dengar. Dan kalau dilihat dari visualnya sih sangat menggoda ya. Jujur, pas pertama kali aku melihat proses pembuatannya, aku agak ragu sebenarnya ya. Gimana rasanya di mulut kalau beberapa bahan dicampur aduk begini gitu kan? Tapi kayaknya aku harus belajar untuk tidak menjudge sesuatu hanya dari apa yang aku lihat deh. Sama seperti kita yang terlalu mudah menilai seseorang tanpa tahu kebenarannya, kayaknya itu harus dikurang-kurangin sih. Oke, ini shotnya tentang lumpia beef, tapi kenapa dubbingnya jadi wejangan hidup ya? Tapi seriusan, never judge a book by its cover. Atau jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang belum kita tahu kebenarannya. Dan ini berlaku untuk segala aspek kehidupan. Lumpia beef, selamat makan. Ini aku setengah-setengah sama teman aku ya, karena aku tahu aku nggak bakal habis kalau satu porsi. Oh, ini kayaknya bakal enak banget sih. Wah. Aku dapat special treatment, jadi aku dikasih sarung tangan sama ibunya. Wah, ini saladnya enak banget sih. Saladnya tuh kayak mirip-mirip salad Hokben gitu loh, enak. Harus beli sih. Harus beli. Ini tuh satu lumpia ada beberapa cita rasa teman-teman. Ada manis, ada asin, ada gurihnya juga. Tuh, saladnya ada makaroni, ada wortel, ada jagung. Makannya agak ribet sih sebenarnya karena dia dagingnya keluar-keluar. Aduh, ini mohon maaf teman-teman agak jorok ya. Soalnya
isinya tuh lumer-lumer keluar gitu loh. Feel-nya tuh kayak berasa makan burger gitu loh. Ya jatuh. Waduh. Ya dagingnya jatuh. Aduh rugi dah gua dah. Harus banget cobain lumpia beefnya karena emang seenak itu. Oke, kita move on ke gerobak sebelah ya. Ini ada bapak yang jualan sempol dan pangsit. Dan dari tadi, aku, ibu lumpia, dan bapaknya tuh ngobrol bertiga. Terus tiba-tiba aku ditawarin untuk cobain pangsit rebusnya. Aku sebenarnya sempat menolak dengan baik karena tadi aku udah makan pangsit goreng kan. Dan aku juga harus kejar waktu syutingan sebelum keburu malam. Tapi bapaknya maksa dan suruh aku harus cobain karena ini paling laris dan katanya saus yang dipakai adalah racikan sendiri. Sampai sini aku bener-bener nggak mau menolak karena penasaran juga sih sebenarnya. Ini namanya apa? Pangsit rebus ganache. Enggak, dia pakai Z, jadi ganache. Ini sebenarnya pangsit rebus ini tidak ada di dalam skenario sih. Harusnya aku habis dari lumpia beef langsung lanjut ke sana kan. Tapi ternyata ibu yang jual lumpia beef dan bapak yang jual pangsit itu suami istri. Jadi dari tadi aku ngobrol banyak banget sama beliau dan aku disuruh cobain pangsitnya. Coba lihat. Ini pangsit rebusnya. Pakai saus sambal, pakai chili oil, terus taburannya adalah pangsit goreng. Aduh. Lu harus coba sih. Lu harus coba, enak banget sumpah. Asli. Pangsitnya tuh daging ayamnya banyak banget. Terus pangsit gorengnya juga bikin enak loh. Asli loh. Kalau tadi di Cimol Moncrot aku kan cobainnya pangsit goreng. Nah, pangsit rebusnya di sini. Bisa pas gitu ya. Coba kalau misalkan di Cimol aku cobain yang pangsit rebus, pasti aku tidak akan mencoba pangsit yang seenak ini. Asli, ini harus cobain perpaduan pangsit rebus sama pangsit gorengnya itu loh yang enak banget loh. Ini satu porsinya isi 6, harganya 12.000, worth it banget sih. Aku baru pertama kali mencoba variasi pangsit seperti ini ya. Oh. Sebelum ibunya jualan lumpia, tadinya ibu sama bapaknya sama-sama jualan pangsit. Udah 5 tahun. Nah, tapi kalau lumpianya ini baru sekitar 2 tahun terakhir katanya. Enak banget. Pedes. Berapa Pak pangsitnya? Hah? Nggak usah. Pangsitnya nggak boleh bayar coba. Nggak boleh. 2 porsi loh Pak, aku sama temanku loh. Iya, kagak laku. Pak, makasih. Biar saling support aja. Aduh, aku bingung nih. Di mana-mana kadang-kadang kalau makan malah orangnya nggak mau dibayar, jadi malah nggak enak kita. Gimana dong? Ibu, Bapak, semoga lancar-lancar rezekinya ya. Ayo kita lanjut ke makanan berikutnya, ada di sana. Untuk street food yang ketiga, itu jaraknya nggak jauh ya. Kalau dari lumpia beef yang tadi, kalian tinggal jalan kaki aja sedikit, nanti kalian akan ketemu bundaran Poris yang ini, teman-teman. Ayo kita nyebrang, videograferku. Ayo kita lari, let's go. Nah, ini dia, kembang tahu putri susu jahe merah. Kapan terakhir kali aku makan kembang tahu ya? Udah lama banget, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Permisi, abang, aku mau kembang tahunya 1 ya. Ngambilnya emang harus lembut-lembut gitu ya, Bang? Selamat makan. Setelah sekian lama tidak makan kembang tahu. Enak. Ini harusnya dimakannya pas hujan-hujan sih, cocok sih. Cuma berhubung aku udah kangen banget kembang tahu, dan kebetulan aku melihat, jadi kita makannya pas lagi panas-panas begini nggak apa-apa ya. Ternyata emang secepat itu hancurnya ya. Pantesan tadi abangnya ngambilnya pelan-pelan banget. Aku pikir tadi abangnya soft action gitu loh. Nggak taunya emang gampang banget pecah tuh.
Cuma sayangnya kuahnya nggak begitu panas. Dan dulu tuh kalau aku beli kembang tahu, belinya yang lewat depan rumahku teman-teman, yang abang-abang bawa pikulan gitu kan. Nah itu yang biasa aku beli. Udah lama banget nggak pernah lewat depan rumah. Ini kalau misalkan kita lagi kedinginan gitu kan, atau lagi hujan-hujanan, kalau ada yang jual kembang tahu dekat rumah sih enak ya. Street food berikutnya, ntar kita masuk ke dalam sana ya. Kita masuk ke dalam itu tuh, ya. Perumahan Poris Indah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman udah nonton video sebelumnya, itu kan aku sempat kasih tahu juga kalau bakmi favorit mamaku tuh ada di sana. Nah tapi kali ini kita akan explore lebih jauh lagi, sampai ujung pokoknya teman-teman ya. Ini aku habisin dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut ke sana. Kalau ke sana harus pakai motor, udah nggak bisa jalan kaki lagi karena jauh. Seperti yang aku bilang barusan, street food berikutnya kita masuk ke dalam perumahan Poris Indah ya. Nah, nanti lurus terus aja sampai ujung, kalian akan ketemu Indomaret. Nah, ini aku mampir dulu sebentar untuk beli minum karena aku haus banget. Terus tiba-tiba aku salfok sama bakso mercon ini. Penasaran gitu kan? Belum pernah coba yang mercon-mercon. Wah, ini aku mencium aroma-aroma lidah aku melepuh nih. Tadi makan pangsit udah pedas-pedas. Terus makan kembang tahu panas-panas. Aku pikir panas ketemu pedas akan jadi reda adem gitu. Nggak taunya tidak ya, mohon maaf. Aku beli minum dingin. Aku pikir oh kita untuk menyegarkan lidah kita gitu. Nggak taunya malah beli mercon. Tapi nggak apa-apa ya, ini salfok aja sih sebenarnya gitu kan. Selamat makan. Kuahnya beneran kuah mercon panas banget gila. Tuh lihat noh, gimana nggak mau melepuh di lidah ya. Direbusnya sampai mendidih kuahnya. Melepuh banget di lidah. Emang kalau yang namanya mercon-merconan nggak bisa bohong ya. Karena kadang-kadang ada aja kan makanan-makanan yang bilang oh ini mercon, ini pedes. Nggak taunya pas dicobain itu biasa aja. Tapi ini beneran pedes tuh. Ini seporsinya 10.000, tadi isi berapa lagi baksonya aku lupa. Isi berapa Pak? 10.000? 14. 10.000 isi 14 coba. Satunya berapa tuh? Gak nyampe 1.000 berarti ya. Oh kalau yang beli cewek bisa disuapin. Wah gratis. Kalau cowok nggak bisa ya. Enak loh Pak, enak. Tapi kuahnya beneran pedes sih. Yaudah yuk kita habis ini lanjut ke sana lagi ya. Untuk street food yang terakhir teman-teman, yang sudah aku tahan-tahan dari berhari-hari yang lalu. Ini aku pengen bungkus buat bawa makan ke rumah. Street food terakhir di video ini. Kalau dari Indomaret yang tadi, kalian tinggal lurus sedikit aja. Kalau udah ketemu pertigaan, belok kanan ya. Lurus terus sampai ujung. Pokoknya nanti kalian ketemu yang namanya Tugu Dongkal. Nah, street foodnya akan ada di sekitar sini. Akhirnya street food yang terakhir. Ini patokannya kalau kalian udah ketemu Tugu Dongkal, tinggal jalan kaki aja kayak aku ya. Ini sebenarnya di seputaran sini tuh street food semua. Ini dia yang aku tunggu-tunggu dari kemarin. Astaga. Permisi Pak. Aku mau beli leker sambil direkam boleh ya? Hah? Ini udah pesanan orang semua. Lekernya habis? Pesanan orang semua? Adonannya juga habis ya? Iya. Ya. Gak ada gitu Pak, 3 porsi gitu Pak buat saya gitu. Ya. Wah telat banget datangnya. Ini senyum yang berusaha ikhlas gitu loh. Ya udah deh Pak, aku pulang dulu ya, bisa aku kesini lagi. Aku pikir kita bakal rap habis ini, nggak taunya crepesnya udah habis teman-teman. Cuma ya udah nggak apa-apa lah, kita lanjut besok aja ya. Ini adonannya juga udah pada habis sih, jadi sekarang kita mau beli pop ice aja ya untuk menyegarkan hati yang panas. Pop ice. Udah lama nggak minum pop ice. Bang, aku mau pop ice yang anggur ya. Anggur 1. Lu nggak usah deket-deket. Gue tahu lu mau menyoroti muka gue yang lagi emosi ini kan. Udah kepedesan gara-gara makan mercon. Lekernya habis. Videografer ketawa nggak apa-apa kan ya? Iya nggak apa-apa, ketawa aja nggak apa-apa. Yo makasih ya. Ayo kita duduk. Selamat makan. Selamat makan, selamat minum. Tuh.
Ini aku baru pertama kali merasakan syuting ketika makanan yang pengen aku beli habis, teman-teman. Sabar ya, Fit. Diam lu. Ini hati gue lagi panas nih. Lu jangan bikin gue emosi lo ya. Pulang. Mari kita pulang. Oke, jadi ini sudah hari esoknya. Ayo kita beli leker yang kemarin kita kehabisan. Ceritanya kita datang kayak orang marah ya, kayak orang pengen balas dendam gitu. Permisi ya bang, saya mau beli lekernya. Kemarin saya kehabisan, jadi sekarang saya pengen beli banyak. Pilihan lekernya ada banyak banget dengan harga yang berbeda-beda tentunya ya. Dan untuk adonannya itu ada dua pilihan, yaitu adonan pandan dan original. Nah, ini bagian paling satisfying ketika lekernya sedang dimasak. Demi apapun, ini aku pas ngedit aku nggak tahan banget tau gak? The one and only street food that I've been waiting for in my entire life. Leker. Yang pertama yang pengen aku makan, yang rasa Oreo keju. Ini aku baru pertama kali cobain yang Oreo keju sih. Selamat makan. Enak banget gila. Milo keju. Aku nggak bisa ngomong apa-apa gila. Gila, gue makan kayak orang rakus banget ya. Yang berikutnya ini yang keju polos ya. Dia cuma keju sama susu doang. Tapi ini nggak kalah enak teman-teman ya. Asli aku jadi inget zaman-zaman sekolah. Jadi di belakang sekolahku itu ada abang-abang yang biasa jualan leker kayak gini juga, persis deh. Nah, dulu kalau pengen beli leker ini tuh harus ngantri berbelas-belas murid, teman-teman. Karena banyak banget yang suka gitu kan. Jadi setiap kali pulang sekolah, aku tuh harus buru-buru minta uang dulu ke mamaku karena mamaku kan ngajar sebagai guru SD di sana. Habis itu pergi ke belakang sekolah tuh lari. Karena kalau misalkan enggak udah keburu ngantri sama adik kelas, sama kakak kelas gitu kan. Nah, kalau misalkan datangnya telat itu udah pasti auto kehabisan, teman-teman. Dan setelah beberapa tahun aku lulus dari sekolah, lekernya tuh udah nggak jualan. Jadi aku baru bener-bener menemukan leker ini lagi di Poris Street Food ya. Makan. Kayaknya yang Oreo aku mau bungkus dua buat bawa pulang ya. Oreo keju boleh 2. Sama yang keju susunya 3. Oke, makasih bang ya. Nah, di sini ada yang coklat keju susu, teman-teman. Harus coba. Gak heran kan kenapa kemarin aku bisa kehabisan. Yang terakhir, rasa pisang keju susu. Wah, ini kayak bener-bener pembalasan dendam sih. 5 leker langsung habis, teman-teman ya. Kalau yang pisang dia lebih bervariasi, teman-teman, rasanya. Karena ada rasa manis dari pisang, ada rasa sedikit asin dari keju, dan ada rasa lekernya juga sama susunya. Enak-enak. Ini buat orang-orang yang tinggal di sekitaran Poris, termasuk aku. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, tau gak? Karena banyak banget street foodnya yang enak-enak gitu loh. Suapan terakhir nih. Selamat makan.
Enak banget sumpah. Kalau aku bisa beli banyak, terus aku taruh di toples, aku bakal taruh toples sih. Cuma sayangnya nggak bisa ya, karena kalau misalkan aku bawa ke rumah, habisnya bukan sama aku, sama orang-orang rumah gitu kan. Sangat-sangat mantap teman-teman ya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Akhirnya sudah selesai syutingannya. Wih, Pupu dibawain kue leker sama Epin nih. Makasih Epin. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk video hari ini. Beberapa makanan yang udah aku explore itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan street food Poris yang masih banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen aku bikin part 2, tolong komen di bawah ya. Bikin part 2 dong kok gitu ya. Nama aku Arvin Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Jadi nggak usah pakai lama lagi. Langsung aja aku pengen ajak kalian untuk explore Poris Street. Jadi nggak usah pakai lama lagi. Langsung aja aku pengen ajak kalian untuk explore Poris Street Food. Wow. Aku mendadak takut. Sumpah udah lama banget gak syuting se-outdoor ini. Di depan Giant gitu. Satu, dua, tiga. Ayo. Makanan pertama. Gak fokus. Sorry ya teman-teman ya. Set, jalanan luas ya. Heran mau nabrak gue. Nah, beberapa waktu lalu adik aku sempat bawa pulang ke rumah kan. Nah, jadi beberapa waktu lalu adik aku tuh sempat bawa pulang ke rumah. Bukannya nggak bakal habis, ntar kita nggak bisa explore. Kalau syuting street food sih ini tantangan terberat sih. Kendaraan tuh tantangan terberat teman-teman ya, street food. Aduh. Kenapa gitu ya, orang tuh kalau punya motor nggak bisa motornya yang kalem. Mohon maaf ya, ini saking capeknya aku loh. Tapi nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Nah, gue ngomong untuk street food ketiga. Nah, jadi lu jalan. Nah, lu jalan. Lu trekking tapi lu mundur. Nah, iya kayak gitu nah, bener-bener. Jangan diliatin ya, malu. Jangan diliatin. Ada lampunya backlight belakang. Nah, kayak gini. Ya nggak apa-apa, maksudnya jangan backlight ininya nih. Nah, ya kan, di backlight kan. Nah, ayo kita cobain ke sana. 1, 2, 3. Lu ikutin gua, lu follow gua. Nah, ntar baru kita mundur ke belakang. Oke, 1, 2, 3. Ntar kalian ketemu dengan, kalau dari lumpia beef yang tadi. Ayo Mbak, cepetan yuk Mbak mobilnya. Atau ini baksonya di-cut aja ya. Bawa pulang aja ya. Waduh, kebanyakan kejunya. Banyak banget. Rugi ya tuh Bang. Kayak awal-awal tuh senyum, makan. Makin ke belakang makin capek kali ya. Jadi makin bete gitu loh. Belum lagi di anjing-anjingin, bangsatin anak orang. Udah berbuat bahaya sama orang. Ikhlas. Udah, Fit. Di anjing bangsatin sama orang yang kita bantu. Coba bayangin, sakit hati gak? Jangan ngata-ngatain orang yang udah ngebantu lu. Harus ingat kebaikan orang, sekecil apapun. Jangan sombong hanya karena kita lagi di atas gitu kan. Belagu banget, gila.